Terima kasih. Ya, saya izin share ya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dari makan siang. Ini maaf, presentasi saya filenya sih bahasa Inggris ya, karena saya ada presentasi juga di forum internasional mengenai hal yang sama. Jadi sekalian saya buat. Tapi saya akan bicara bahasa Indonesia. Jadi silakan ada pertanyaan apapun juga kita santai aja. Nah, jadi setelah ini nanti silakan kalau ada Q&A bisa kita bahas bersama. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal, saya di sini mewakili institusi namanya Lentera. Ya, setiap tahun ini kan udah yang kelima. Tahun lalu itu mengenai ada berhubungan mengenai migas dan lain sebagainya. Tapi tahun ini kita fokus ke sesuatu yang sustainable ya, di Energy Outlook 2024 ini. Oke. Ya ini sekedar sedikit CV saya. Jadi saya juga masih di Asper Migas, di Lentera juga. Saya juga ada beberapa bisnis. Ada satu poin penting yang saya mau sampaikan di sini, di mana saya juga bekerja di sektor keuangan finansial. Nah, keuntungannya apa bekerja di sektor finansial, khususnya untuk investasi ya kita mendapatkan data-data yang cukup banyak. Kenapa? Karena kita mau investasi ke suatu negara, misalkan atau suatu area, selalu kita akan melakukan analisa dari sisi teknologinya, SDM-nya, dari sisi investment climate-nya, iklim investasinya, regulasi dan lain sebagainya. Jadi kita banyak dapat masukan-masukan dari luar sana dan juga berita-berita mengenai apa yang terjadi di luar sana. Jadi presentasi ini akan lebih mencakup secara global dan nanti akan at the end akan mengerucut ke Indonesia. Kita mulai dari global emisi ya, global emisi. Nah ini baru terus terang yang sebelah kanan ini berita yang saya terima kemarin ya. Ada 1.000 lebih peserta haji yang meninggal di Mekah, itu salah satunya memang karena cuaca yang benar-benar panas, hampir 52 derajat Celcius. Nah ini luar biasa sekali. Nah memang itu ada alasannya kenapa mereka meninggal, karena banyak peserta haji yang tidak registered ya, datang dari berbagai negara termasuk dari Mekah sendiri, dari Saudi Arabia sendiri yang tidak registered akhirnya dipisahkan dan terekspos di cuaca yang panas sangat terik. Dan nggak cuma di Saudi Arabia, kayak di India juga, di bagian utara juga itu mengalami cuaca yang ekstrim ya, hampir 50 derajat Celcius. Nah, terus terang saya nggak kebayang, belum pernah ngerasain 50 derajat Celcius seperti apa ya. Tapi ya inilah yang kita alami recently beberapa tahun terakhir, memang dihubung-hubungkan dengan perubahan iklim ya, mungkin benar. Jadi inilah yang menjadi mendorong negara-negara untuk bisa bagaimana mengurangi emisinya ya, emisi gas rumah kaca tentunya. Ini perubahan-perubahan dari CO2 emisi, CO2 ekuivalen ya, karena gas yang berhubungan dengan gas rumah kaca itu nggak cuma CO2, ada banyak gas yang lain juga yang justru lebih berbahaya dari CO2. Tapi kita bicara CO2 ekuivalen. Jadi kalau lihat ini emisi di tahun 2023, 2024 datanya belum masuk, mungkin nanti di awal tahun depan baru ada. Tapi 2023 yang lalu memang ada peningkatan. Tapi peningkatannya itu cukup relatif direm. Istilahnya biasanya itu di atas 3% atau berbarengan dengan GDP ya, pertumbuhan GDP dunia ya. Nah ini peningkatan emisi CO2 ekuivalennya itu di bawah dari peningkatan GDP. Nah ini bagus, berarti apa? Berarti implementasi
investasi di sustainable teknologi dan energi itu berjalan, ya, karena kita sudah melihat pengereman dari jumlah emisi tersebut. Di tahun 2023 memang rekor ya 37,4 gigaton ya selama 1 tahun. Ini kalau dilihat sini grafiknya ada beberapa peak yang ke bawah-bawah ini ya tahun 1940-an itu kenapa perang ya perang dunia pertama, perang dunia kedua, tahun 80-an itu Great Depression ya. Nah, yang paling jauh ini adalah karena apa? Karena COVID ya 2020-2021 itu drop emisinya itu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang paling efektif untuk mengurangi emisi adalah pengurangan konsumsi. Ya, pengalihan transisi energi segala memang butuh, tapi yang paling benar-benar efektif itu adalah bagaimana kita mengurangi konsumsi hal-hal yang berhubungan dengan emisi, mau itu energi kah, mau itu dari makanan dan lain sebagainya. Ini perubahan dari emisi kita lihat antara 2019 sampai 2023. Jadi memang ada peningkatan karena ada without any clean tech deployment itu akan setinggi lebih dari 36 gigaton ya. Tapi karena ada implementasi nuklir, wind sama solar itu akhirnya direm. Nah, tadi peningkatannya sekitar 1%-an. Jadi kita di antara di angka lebih sedikit dari 34 gigaton. Ini kita bisa lihat efek positifnya peningkatan sama untuk penurunan. Yang kuning inilah heating degree days, di mana karena sekarang musim panasnya itu lebih banyak, justru jadi mengurangi konsumsi, ya konsumsi energi. Mengurangi konsumsi energi yang tadi saya bilang, konsumsi energi itu paling efektif untuk menurunkan emisinya. Itulah salah satu kenapa jadi ada penurunan emisi juga. Jadi luar biasa nih, maksudnya di satu sisi dunia makin panas, tapi dunia makin panas itu berkontribusi juga. Kenapa? Karena kita mengurangi konsumsi listrik dan energi ya. Karena paling besar konsumsi listrik energi itu pada saat musim dingin oleh negara-negara. Ya, road transport dari Cina, aviation ya. Kenapa Cina? Kenapa? Karena banyak sekali peningkatan emisi di sana karena yaitu tadi selepas dari COVID ya. Itu kontribusinya luar biasa. Nah, kita bicara lagi, masih bicara dengan emisi. Ini sebenarnya sebelah kanan ini pernah saya paparkan dulu sebelumnya untuk mengingatkan bahwa kita sebenarnya dari sisi per kapita. Kenapa kita ngomong per kapita? Karena fair dong. Ya, negara dengan 280 juta penduduk sama negara yang dengan cuma hanya 15 juta penduduk kayak Singapura misalkan, ya cara mengelolanya berbeda ya. Kesulitan atau tantangannya itu sangat berbeda gitu. Jadi makanya lebih fair kalau kita lihat dari sisi karbon emisi per kapita. Memang Indonesia ini keempat dunia dari sisi emisi ya, besar sekali. Tapi kenapa? Ya karena populasi kita juga keempat terbesar di dunia gitu kan. Nah, Cina pun ya sedikit di atas banyak negara Eropa misalkan. Nah, yang jadi permasalahan atau kekhawatiran adalah karena emisi Cina ini terus meningkat. Ya. Sedangkan kayak misalkan Eropa emisinya menurun, ya, Jepang juga menurun, India meningkat, cuma masih modest ya peningkatannya. Amerika juga sudah mulai menurun dari sejak 2000 ya sampai 2023 itu ada cukup penurunan yang signifikan. Tapi Cina ini tetap naik. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan kenapa? Karena populasi mereka sangat besar ya. Jadi kontribusi mereka atas
pemanasan global itu sangat besar. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh dunia. Nah, dari sisi energi seperti apa? Kita bahas. Secara global permintaan energi khususnya listrik ya itu meningkat ya, setiap tahun memang meningkat, cuma tahun 2023 itu peningkatannya agak sedikit tereng ya. 2022 itu 2,4 memang itu setelah COVID ya, tapi habis itu menurun ke 2,2% di 2023. Tapi akselerasi on course to accelerate higher itu akan kemungkinan meningkat dari tadi 2,2% bisa jadi ke 3,4% ya. Kenapa? Karena banyak negara-negara, khususnya negara-negara berkembang, itu yang sudah mulai ya pertumbuhan ekonominya mulai pesat, mulai kembali dan sangat pesat, dan itu mereka membutuhkan energi yang luar biasa. Nah, itu juga menjadi suatu kekhawatiran. Kita lihat dari sini, dari porsi permintaan listrik, Cina adalah salah satu-satunya negara single ya yang benar-benar sangat besar, di mana konsumsi listriknya itu hampir 50% dari total dari seluruh dunia. Ya, jadi luar biasa, lihat hijau apa itunya sangat besar. Nah, ini juga kenapa ya? Karena memang banyak perusahaan yang men-shift itu sudah sejak 15-20 tahun yang lalu men-shift produksinya ke Cina. Ya, Cina itu adalah produsen terbesar di dunia. Pabriknya dunia itu adalah memang sekarang ini adalah Cina. Jadi ya mau nggak mau memang konsumsi energinya sangat tinggi di sana. Ya, kita bisa lihat itu. India juga sangat dikhawatirkan, yaitu karena memang konsumsinya luar biasa besar. Nah, dari sisi kenaikan atau penurunan, jadi kalau di sini kalau dilihat dari grafiknya ini di atas 0% berarti ada kenaikan, di bawah berarti ada penurunan. Ya, ini ada penurunan, kenapa? Ini karena COVID semua ya. Kita bisa lihat 2020 ya, 2021 itu karena COVID. Tapi setelah itu, setelah COVID selesai 2022 semua shoot up ya, semua konsumsi itu akhirnya naik. Namun yang kita jadi permasalahkan adalah Amerika dan European Union, di mana ada peningkatan ya konsumsinya, ada peningkatan. Nah, memang dari sisi Cina itu has the largest ya, jadi di atas 5% peningkatan konsumsi listriknya ya. Namun ini yang dikhawatirkan Amerika dan Eropa juga meningkat secara pesat, semoga tidak lebih dari 5%. Ya. Nah, kenapa? Memang ini yang lagi heboh-hebohnya adalah mengenai AI sama data center. Ya, AI itu membutuhkan, dan data center itu membutuhkan energi yang luar biasa besarnya, dan itu tumbuh terus, itu nggak ada yang bisa men-stop sekarang. Ya, tidak ada pengereman, benar-benar berkembang secara eksponensial. Nah, ini yang menjadi concern, di mana konsumsi listrik itu luar biasa, demand-nya meningkat dikarenakan adanya banyak data center yang lagi dibangun ya, yang membutuhkan listrik, dan itu berkembang terus ya. Kita data itu membutuhkan listrik bisa sampai terawatt ya, per negara ya. Artificial intelligence itu membutuhkan tidak hanya storage, tapi juga kemampuan komputasi. Kemampuan komputasi komputer server itu juga meningkat, sehingga konsumsi listriknya juga meningkat. Ya. Jadi ini yang menjadi tren ke depannya, kenapa di sini kita lihat dari Amerika sama Eropa itu ada peningkatan, jadi di atas peningkatan permintaan listrik ya, di 2025-2026. Nah, dari sisi renewable, Cina ya itu yang terdepan, tidak ada satupun negara yang bisa menyaingi Cina, karena kalau kita lihat implementasi
energi baru terbarukan di Cina itu kalau semua negara dijadiin satu masih belum bisa mengalahkan Cina. Ya, sebegitu luar biasa perkembangannya development di sisi EBT ya di Cina. Ya, kita lihat ini Amerika aja nggak ada setengahnya dari Cina. Ya. Tapi kalau dari sisi energi mix-nya, ya, implementasinya berapa persennya itu memang dikuasai oleh banyak negara-negara Eropa sama negara Eropa lah yang paling besar. Ya, jadi persentasi masalahnya Cina ini kan konsumsinya luar biasa besarnya. Jadi walaupun mereka gencar-gencaran, kenaikan persentasenya itu masih cukup modest, ya. Nggak bisa nggak saya bilang kecil, tapi cukup ya modest lah. Dibandingkan misalkan negara-negara kayak Portugal, Greece, Spain, di mana mereka dengan mudahnya bisa mengimplementasi, apalagi kita bicara mengenai solar, ya, solar PV ya, energi matahari, PLTS, PLTB, ya, energi bayu itu mereka dengan mudahnya untuk mengimplementasi karena satu mereka ada duit, kedua penduduknya itu punya kemampuan untuk beli listrik lebih mahal. Ya, jadi itu kan negara-negara maju ya. Kita lihat di sini semua didominasi oleh negara-negara maju. Nah, Indonesia di mana? Di sini nih. Ya, Indonesia ini sedikit di atasnya, hampir nggak kelihatan. Yaitu di mana Indonesia ini implementasi PLTB, memang PLTB mungkin potensinya nggak begitu besar, tapi solar PV kita memang cukup nggak sebanding lah, misalkan dibandingkan Malaysia misalkan. Malaysia itu jauh lebih pesat pengembangan solar PV-nya dibandingkan kita. Thailand juga malah justru di atasnya Malaysia. Vietnam gitu juga. Vietnam luar biasa. Nah, Vietnam ada di sini nih. Ya, bayangin dia dari nol di tahun 2010 sampai akhirnya sedikit di belakang Cina ya di tahun 2022. Jadi luar biasa perkembangannya Vietnam. Itu kenapa? Karena ada government policy yang mendukung renewable tadi. Nah, dari sisi teknologi apa saja yang berkembang dari sisi renewable ya ya jelas kini kita lihat yang biru muda sama biru tua ini ada semua solar PV ya. Kalau biru muda itu lebih ke industri, biru tua itu yang rooftop ya, rooftop. Kita lihat perkembangannya sangat-sangat luar biasa, jauh melewati dari renewable lainnya. Ya. Jadi makanya di sini The Economist ya, ada tahun ini ya, mengeluarkan Dawn of the Solar Age, di mana pertumbuhan solar PV itu luar biasa. Namun di satu sisi kayak wind capacity juga track rise sebesar lebih dari 70%. Ya, sampai ke 107 gigawatt. Ya. Tapi memang solar PV 2/3 dari semua new renewable generation. Nah, di satu sisi nuklir juga berkembang. Ini deklarasi dari ada 22 negara ya yang mendeklarasi pada saat COP28 kemarin di Dubai ya bahwa mereka akan untuk mengurangi emisinya, mereka akan atau memerangi climate change itu mereka akan 3 kali lipat ya implementasi energi nuklir di tahun 2050 targetnya itu. Karena mereka tahu nuklir adalah sebagai salah satu energi terbersih ya. Bahkan ada yang bilang lebih bersih dari solar sama wind. Ya. Nah, ini kita lihat perkembangan nuklir juga ini bukannya kapasitas tapi kapasitas baru yang terpasang ya change-nya. Jadi tahun per tahun itu tahun 2025 itu akan jauh lebih besar. Memang itu didorong oleh Cina
ya Cina dan India. Cina dan India itu is going to be the leader di teknologi istilahnya pemasangan energi nuklir. Jadi rising in 2.7, 2,7 di 2023 itu bisa reach perkembangannya, pertumbuhannya sampai 3%. Ya. Karena banyak dan setengahnya itu dari Cina untuk nuklir. Jadi luar biasa sekali ya. Saat ini memang ada 442 nuklir power station ya, reaktor yang berjalan dan sedang 52 sedang akan dibangun. Ya, memang ada sebanyak 200 sampai 200 yang di shutdown ya. Dan tapi 52 yang akan dibangun ini mayoritas memang ada di Amerika, Cina, India. Ya, memang kayak Prancis juga akan mengembangkan energi nuklir, banyak membangun reaktor baru juga di sana. Nah, di sini production-nya Cina sudah nomor 2. Bayangin, sebelum 10 tahun yang lalu Cina tuh nggak ada sama sekali. Di data ini nggak ada sama sekali, tapi sekarang sudah nomor 2 di belakangnya Amerika. Jadi Cina itu dalam beberapa tahun, sekitar 2 tahun, 3 tahun kemudian, dari sekarang itu akan menjadi nomor 1 di dunia. Karena sudah mereka menargetkan 150 reaktor nuklir akan dibangun di Cina. Nah, ini tidak hanya dari kapasitas terpasang, tapi dari sisi teknologi mereka pun itu kemungkinan akan terdepan dibandingkan negara-negara lain. Ya, teknologi kayak kita sering dengar mengenai teknologi SMR ya, small modular reactor, teknologi molten salt reactor ya, teknologi thorium ya. Thorium itu kemungkinan PLTN thorium itu akan yang pertama dibangun bukan di Indonesia, tapi di Cina. Ya, SMR pertama bukan di Amerika, ya Amerika lagi kewalahan sekarang, justru di Cina. Ya, molten salt reactor SMR dan thorium itu juga akan dibangun pertama kemungkinan di dunia itu ada di Cina. Jadi luar biasa perkembangannya dan mereka juga sekarang itu bukan negara yang tipe negara yang cuma hanya bisa ngopi, ya ngopi teknologi. Enggak, mereka mendevelop sendiri, ya malah justru salah satu dari cuma hanya segelintir negara yang lagi mengembangkan teknologi fusion, ya fusion yang sekarang lagi heboh itu bakalan jadi luar biasa. Itu Cina itu sekarang terdepan, ya. Satu sisi ada Eropa ya, ada Amerika juga. Ya, jadi tidak hanya bisa membangun, tapi mereka juga bisa berinovasi. Itu sekarang luar biasa sekali. Nah, memang karena banyak negara sudah mengakui bahwa memang nuklir lah yang make sense, ya. Bukan berarti renewable lain enggak ya. Maksudnya solar PV, wind segala tetap di-push, tapi nuklir yang kalau dari sisi cost ya, LCOE itu adalah levelized cost of electricity ya, itu paling kecil, paling murah ya. Di sini ada yang namanya full system. Full system itu maksudnya termasuk transmisinya, termasuk infrastruktur penunjang kayak misalkan solar, wind itu infrastruktur penunjangnya apa? Nggak cuma solar PV-nya aja, tapi harus ada baterai. Kenapa? Karena mereka intermittent. Nah, itu biayanya luar biasa. Jadi kalau dari sisi LCOE, apalagi full system LCOE, itu nggak ada yang satupun yang bisa mengalahkan nuklir dari sisi energi bersih yang benar-benar zero emission, tapi juga murah. Ya. Biomas, coal, natural gas, memang ini semua lebih murah, cuma masih ada emisi, apalagi biomas masih emisi. Dari sisi material requirement itu juga paling make sense, nuklir paling rendah material requirement, plus juga space requirement-nya juga paling rendah. Jadi energy density per areanya itu sangat kecil dibandingkan
kayak solar, wind, lagi hydropower, biomas ya, biomas harus sekarang lagi bersaing dengan food industry juga ya, jadi ya itu yang menjadi masalah. Ya, ini ada berita juga katanya memang laut ini mengandung uranium. Jadi kalau kita bisa mengekstrak uranium, ya tidak perlu harus menggali, itu akan jauh lebih sustainable. Jadi tidak ada pertambangan lagi, nggak mesti nambang, tapi cuma hanya memfilter air laut sehingga bisa mengekstrak uraniumnya. Nah, ini lagi sedang dikembangkan ya, terutama di Amerika. Nah, juga Afrika juga sudah mulai melihat nuklir sebagai pilihan energi bersih dan murah yang cocok bagi pertumbuhan industri mereka. Ya, ini kayak gini itu kerjasama dengan Rusia untuk membangun floating power unit. Nah, floating power unit ini bukan yang pertama, bukan hal baru. Kenapa? Kalau kita bicara misalkan kapal selam nuklir, kapal induk nuklir, semua pakai nuklir. Ya, jadi itu bukan teknologi yang baru dan semoga ini bisa terrealisasi. Dari sisi supply uranium, ya memang sekarang masih uranium, ya thorium ini masih baru mau berjalan, jadi masih teknologi juga masih belum mature ya, kemungkinan tadi saya bilang Cina akan pertama, tapi dari sisi suplai uranium memang akan diprediksi ada peningkatan yang sangat besar ya, itu tadi karena dunia 22 negara itu mau istilahnya meningkatkan sampai 3 kali lipat untuk nuklirnya ya. Dan yang paling besar masih Australia dari sisi sumber daya uraniumnya. Indonesia kok nggak ada di sini ya? Mungkin karena belum dieksplor. Bisa jadi Indonesia ini besar. Ya, saya dengar kayak di Jawa, di Irian Jaya itu mungkin ada potensi uraniumnya, cuma belum dieksplor aja. Negara-negara ini mereka sudah eksplor dan sudah produksi juga. Salah satu Australia yang paling terbesar. Nah, saya juga mau bicara mengenai hidrogen. Hidrogen sebenarnya tahun lalu sudah disampaikan ya, tahun 2022 atau 2023 ya, pelatihan media udah mengenai hidrogen. Nah, saya bawa lagi kenapa? Karena memang hidrogen ini potensi yang lagi marak ya. Solar PV, ada CCS, CCUS, tapi hidrogen. Saya nggak akan banyak bicara mengenai CCUS ya, karena nanti itu sesi yang besok tuh yang akan banyak expertnya ada di situ semua. Tapi ini hidrogen memang sangat penting dan beda dengan CCUS. CCUS itu mostly itu adalah biaya, cost. Produknya itu sangat kecil, sangat istilahnya kebutuhannya itu sangat kecil. Tapi kalau hidrogen itu ada sebuah komoditas yang bisa kita jual, ya karena ada produknya. CCS itu kan nggak ada produk, itu cost semua. Tapi kalau hidrogen itu ada produknya. Nah ini memang ada nilai jual, makanya memang sangat berkembang. Hanya yang menjadi masalah satu, ya kalau mau murah itu masih dari fosil, ya ini yang black hidrogen atau brown hidrogen ataupun gray hidrogen. Ya, tapi kalau mau bersih memang itu kita harus satu misalkan dari natural gas kita harus tambah CCS CCUS. Ini yang kenapa CCS CCUS nanti dibutuhkan itu menjadi blue, ya harus dari renewable jadi green atau dari nuklir jadi pink ya, pink hidrogen ya. Nah, potensi pertumbuhan CCS CCUS di Indonesia ya yang kita bilang ada cross border penjualan CO2 yang kemungkinan dari Korea atau dari Jepang itu kenapa? Karena Korea sama Jepang itu lagi gencar-gencarnya membangun blue hydrogen plant, ya produksi blue hydrogen. Kenapa blue? Karena masih dari natural gas. Mereka adalah konsumsi gas terbesar di Asia, salah satunya ya.
Dan mereka mau pasang carbon capture and storage. Ya, nah, karena di sana nggak bisa di storage, CO2-nya kemungkinan besar itu akan di storage di Indonesia. Jadi salah satu potensial klien Indonesia untuk CCS itu adalah Jepang dan Korea. Untuk apa? Untuk tadi blue hydrogen. Ya, untuk sisi US juga ada konsumsi CO2 untuk misalkan hidrogen ini bisa untuk dijadikan synthetic fuels dengan kita sintesis dengan CO2. Jadi ada kebutuhan CO2 juga di situ. Ya, jadi dari sisi supply chain-nya juga kita bicara kalau ada yang masih ingat amonia, ya amonia itu bisa jadi sumber energi juga dan lebih mudah dan lebih murah untuk transportasinya. Ya. Hanya dengan amonia ini energi density-nya jadi berkurang. Kalaupun mau dijadikan hidrogen lagi, memang agak mahal. Ya, jadi itu yang jadi tantangan sekarang. Bisa jadi di liquefaction, tapi ini sangat mahal juga dan digasifikasi lagi sebagainya. Ya. Benefit juga cukup banyak green hydrogen dan ini yang lagi dikembangkan kayak negara Eropa itu EU itu mengeluarkan namanya hydrogen map untuk global. Sudah ada ratusan proyek-proyek hydrogen yang sudah berjalan komersial ya dan juga akan berjalan. Jadi hydrogen ini cukup tidak hanya untuk mobilitas, tidak hanya untuk kendaraan misalkan, tapi fuel cell ini bisa juga untuk membangkit listrik. Ya, pembangkit listrik yang misalkan genset backup dan lain sebagainya. Kemarin beberapa minggu lalu kita bicara genset backup menggunakan hidrogen untuk apa? Untuk hotel-hotel misalnya. Itu menggunakan teknologi fuel cell. Jadi teknologi fuel cell ini juga akan berkembang secara pesat di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara ini. Nah, kita lihat nih banyak sekali ada ratusan proyek-proyek hidrogen yang sudah operasional, sudah komersial, masih FID atau masih early stage, tapi sudah cukup besar. Jadi ini bukan suatu hal yang nanti kita bisa bandingkan kalau mengenai CCS sebanyak apa sih. Tapi ini kenapa tadi? Karena memang ada komoditasnya, ada nilai jualnya. Ya. Annual production itu bisa di reach 38 metric ton di 2030. 38.000 nih sebenarnya metric ton-nya. Nah, Cina itu salah satunya juga yang terbesar mengembangkan hidrogen. Ya, satu negara yang paling besar mengembangkan hidrogen itu Cina. Ya, jadi Cina tadi solar PV udah, baterai, nuklir, sekarang hidrogen juga. Ya, luar biasa kan. Dari sisi penggunaan hidrogen itu memang dari sisi tradisional itu maksudnya untuk industri, ya pemakaian industri, petrochemical dan lain sebagainya itu akan mendominasi, itu sangat besar. New ini untuk misalkan untuk transportasi dan lain sebagainya, untuk power generation itu new, ya termasuk dari new. Ya, ya jadi memang untuk tradisional penggunaan untuk industri-industri itu yang masih mendominasi. Cuma memang hidrogen yang sekarang diproduksi itu mostly itu dari fosil, ya fossil fuel. Teknologi juga makin berkembang, ya dari sisi efisiensinya, dari sisi produksi hidrogennya maupun energi generatornya. Ya tadi energi fuel cell itu dipakai untuk mengenerate energi. Sedangkan elektrolisis itu juga lagi sedang dikembangkan untuk bisa meningkatkan efisiensinya, ya itu sangat pesat. Cuma memang yang menjadi masalah memang semua masih mahal sih, ya masih mahal. Kayak misalkan kalau kita lihat semua masih mahal kayak solar PV, baterai itu
sudah penurunan harganya itu sudah lebih 10 tahun terakhir sudah lebih dari 90%. Tapi itu pun masih mahal. Ya. Begitu juga hidrogen. Ya, walaupun nanti harga itu akan turun dengan pesat sesuai dengan perkembangan teknologi, tapi memang masih sesuatu yang sangat mahal dan itu yang membutuhkan ya sekali lagi regulasi dari pemerintah untuk bisa membuat itu terjangkau bagi masyarakat ya. Nah, di sini saya bicara mengenai CO2 ekuivalen dan metan. Ya, ini penting. Metan adalah bagian dari gas rumah kaca juga. Kenapa saya fokus ke metan? Karena metan ini paling bahaya. Ya, tadi bilang paling bahaya, tapi paling banyak diproduksi dan dampak untuk climate change itu sangat besar. Kita lihat dari sisi emisi, gap-nya itu masih sangat tinggi untuk kita bisa benar-benar mencapai di 2050 net zero ya. Ini masih luar biasa besarnya. Karena komitmen dari negara-negara walaupun mereka komit, tapi implementasinya masih sangat sulit ya. Dari sisi pendanaannya, dari sisi implementasinya ya. Unconditional NDC, lower projected emission, itu by 5% dan conditional by 10%, pengurangan emisinya. Ya. Nah, jadi untuk kita mencapai menghindari dari kenaikan suhu di 2 derajat Celcius atau 1,5 derajat Celcius, itu harus ada setidaknya 30% pengurangan emisi dari sekarang. Nah, kenapa saya bicara metan? Karena metan ini berkali-kali lipat dibandingkan CO2 dari sisi poten untuk gas rumah kacanya. Jadi, kalau kita mengurangi gas metan, itu bisa berkali-kali lipat lebih cepat untuk mencapai net zero dibandingkan gas yang lainnya. Atau dibandingkan CO2 itu sendiri. Ya. Makanya kalau kita lihat dampak dari GHG dari metan itu CH4 ya, itu 86 kali lipat. Ya. Dan mereka bisa bertahan, metanan itu bisa bertahan di atmosfer itu 12 tahun. Kalau CO2 itu bertahan di atmosfer sebelum mereka berubah menjadi gas lain, itu 100 tahun. Ya, memang short, tapi dampaknya 86 kali. Nah, jadi kalau kita mau mengurangi gas rumah kaca secara cepat, ya kita bisa fokus ke metan. Metan itu bisa dampaknya luar biasa. Nah, sumber-sumber metana itu dari mana aja? Dari pertanian, agriculture, dan peternakan. Ya. Makanya tahun lalu nih ada, tahun ini, bukan tahun lalu, Direktur Jenderal WHO itu bilang kalau kita harus mengurangi konsumsi daging. Kenapa? Karena daging ini memang memproduksi metana yang sangat besar. Ya. Pertama dan kedua memang fossil fuel. Ya, produksi migas kita itu juga nggak cuma migas tapi batu bara juga sama. Ya. Baru setelah itu waste. Jadi ini yang memang harus dikurangi ya. Yang jadi permasalahan kalau agriculture itu kita butuh makan, jadi susah. Ya. Fossil fuel yang lebih mudah mungkin kita mitigasi di situ. Jadi negara-negara di-lead oleh PBB itu sudah ada program ya, inisiatif yang namanya Global Methane Pledge, di mana ada lebih dari 150 negara sudah menyatakan komitmennya untuk menurunkan gas metananya, emisi metananya 30% di 2030. Ya. Dan 150 negara itu sudah merepresentasikan 70% dari GDP global kita. Jadi luar biasa. Nah ini semoga ini bisa berjalan. Dan baru
bulan Maret kemarin UN disponsori oleh Amerika itu mengirimkan sebuah satelit yang khusus untuk apa? Untuk bisa memonitor atau mendeteksi gas metana yang terbuang di atmosfer. Ya, nama satelitnya adalah Metansat. Ya, memang benar-benar satelit khusus untuk mendeteksi metana. Nah, kenapa ya? Percuma kita ada Global Methane Pledge, tapi tidak bisa memonitor, ya kan? Negara bisa aja deklarasi sekian-sekian, tapi buktinya nggak ada, gitu kan? Ya. Jadi satelit ini keliling dunia itu 15 kali dalam sehari, itu tadi memonitor gas-gas metana, ya, terutama dari sektor tadi peternakan, pertanian, dan juga oil and gas, migas. Ya. Nah, memang mereka bagaimana bisa mengurangi tadi gas metananya, ya, sebesar kalau bisa itu bisa 57% di 2030. Ya. Nah, itu satelit ini bisa mendeteksi 80-90% dari global oil and gas production, ya, yang mengeluarkan gas metana. Di satu sisi untuk oil and gas sendiri, nah sekarang kita bicara oil and gas, itu sudah ada inisiatif juga yang namanya ini dipimpin oleh UNEP PBB, ya, United Nations Environmental Program. Nama inisiatifnya adalah OGMP, Oil and Gas Methane Partnership, di mana ini fokus ke perusahaan-perusahaan produsen migas. Ya. Ini sudah versi ke 2.0, jadi memang ada perubahan dari sisi framework-nya, dan sudah diikuti sebesar banyak lebih dari 110 perusahaan. Ya, jadi OGMP ini apa? OGMP ini adalah membernya itu akan di-guide untuk bagaimana mengukur, jadi yang pertama itu mengukur, mengidentifikasi potensi metan, produksi metannya, mau itu fugitive atau intended, unintended atau intended, untuk bagaimana menguranginya. Jadi mereka ada struktur tertentu untuk membantu perusahaan-perusahaan migas itu mengurangi metannya. Ya, jadi yang partisipasi di OGMP itu merepresentasikan 37% dari oil and gas produksi, 80% dari LNG terminal, ya, 25% dari perusahaan-perusahaan yang transmisi. Jadi nggak cuma yang produsen, tapi juga midstream-nya. Jadi perusahaan-perusahaan transportasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya bilang tadi udah lebih dari 110 perusahaan, ya. Ini angka tahun lalu. Tahun ini mungkin lebih besar lagi, dan tahun ini congratulations to Pertamina. Pertamina sudah menjadi anggota dari OGMP 2.0. Ya. Nah, semoga ini bisa membantu Pertamina untuk tadi reach net zero emission, ya, target pemerintah juga, ya. Dan banyak perusahaan-perusahaan kayak perusahaan besar kayak Exxon itu sudah juga menjadi bagian dari OGMP 2.0. Exxon ini baru 2 tahun yang lalu, ya. Tahun lalu itu Petronas, ya, join, dan akhirnya tahun ini Pertamina join. Ya. Ini kita senang sekali. Kenapa? Karena tahun lalu itu kita mengadakan waktu itu ada kayak training session atau workshop, ya, perusahaan-perusahaan oil and gas di Indonesia mengenai OGMP, dan akhirnya setahun kemudian, bulan Maret, setahun kemudian bulan April akhirnya Pertamina join OGMP, which is very very good. Jadi nggak sia-sia usaha kita. Nah, OGMP itu apa? OGMP di mana perusahaan-perusahaan itu diarahkan untuk bagaimana mereka melakukan namanya MRV, Measurements, Reporting, and Verification. Tujuan dari semua perusahaan yang di OGMP adalah untuk mencapai yang namanya gold standard.
Ya. Gold standard itu apa? Dengan semua fasilitasnya mereka itu mereka bisa mengukur dan memitigasi emisi metan mereka. Jadi level 1, level 2 ada level-levelnya. Semua perusahaan mulai dari level 1 dulu, mendeklar aset-asetnya apa aja, terus mengkategorikan, baru level 3 baru mulai mengukur. Mengukur dari mana? Bukan mengukur pakai satelit kayak tadi, tapi benar-benar dari source base, ya, dari sumbernya. Jadi ke site melakukan pengukuran dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya menggunakan inspektor, ya, ada inspektornya. Jadi tujuan utama adalah bagaimana mencapai gold standard. Nah, keuntungannya apa mengikuti OJMP ini? Perusahaan-perusahaan mengikuti OJMP ini akan mendapatkan banyak kemudahan. Kenapa? Karena mereka komit untuk mengurangi emisinya, menunjukkan komitmennya. Satu adalah ya perusahaan finansial akan mempertimbangkan ini sebagai sesuatu yang positif. Jadi mereka akan lebih mudah mendapatkan pendanaan dan sebagainya. Dan kadang ini adalah dorongan juga dari pemegang saham si perusahaan migas tersebut. Ya. Nah, di satu sisi tadi OJMP ada yang namanya Oil and Gas Climate Initiative, ya, OGCI. Ya. Mirip sama OJMP, tapi sebenarnya nggak mirip. Kalau OJMP fokus ke metan, kalau Oil and Gas Climate Initiative ini bukan dari PBB, ya, tapi inisiatif dari 12 perusahaan migas internasional. Ya, ada dari BP, ada Saudi Aramco, ada Repsol, CNPC, Petrobras, ya, Exxon, Total, dan lain sebagainya. Ada 12 perusahaan yang benar-benar berkomitmen dan membangun sebuah inisiatif yang namanya Oil and Gas Climate Initiative. Nah, Oil and Gas Climate Initiative ini apa aja? Macam-macam. Salah satunya adalah masing-masing perusahaan di sini komit untuk investasi setidak-tidaknya minimum 100 juta US dollar. Itu 100 juta US dollar yang digunakan untuk sustainable development, ya, jadi kayak renewable, kayak sustainable technology dan lain sebagainya. Mau itu dari sisi research-nya maupun implementasi energi bersih, ya. Dengan tujuan apa? Bagaimana mereka ini masih produsen besar migas, ya. Tapi mereka berkomitmen untuk menurunkan carbon intensity per barrelnya. Ini per barrel, ya, per barrel oil equivalentnya. Ya, yang tadinya 22,7 ya, kilogram per barrel oil equivalent, CO2 equivalentnya ke 18. Ya. Jadi dengan cara apa? Ya mengurangi emisinya mereka di operasinya dan lain sebagainya. Ini pertumbuhannya mereka, ya, dan OGCI inilah yang menjadi backbone dari program CCS CCUS. Ya, kita lihat memang CCS CCUS itu didorong, dorongan yang paling besar itu memang dari oil and gas, perusahaan oil and gas, terutama perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam OGCI. Ya. Kenapa? Karena bagian dari program mereka di OGCI ini adalah memang CCS. Ya, gitu. Nah, ini salah satunya bagaimana juga tadi kan carbon intensity, ini metan intensity-nya sudah setengahnya dari sejak 2017 kemarin. Ya, 2017 di mana mereka 2016 itu establish, makanya itu baseline-nya dan semua bisa menurunkan. Nah, perusahaan untuk masuk ke dalam OGCI itu nggak mudah. Kenapa? Karena harus ada komitmen yang luar biasa besar. Yang satu komitmen finansial minimum 100 juta US dollar. Kedua adalah komitmen bagaimana mereka bersama-sama menurunkan emisinya, terutama metan. Ya, kalau nggak bisa masih setengah-setengah, ya mereka nggak mau. Progres mereka ini akhirnya terbelenggu. Kenapa? Karena ada member baru yang nggak terlalu komit, misalkan. Jadi mereka sangat berhati-hati untuk memilih member baru.
Nah, tadi yang saya bilang OGCI adalah salah satu yang driver untuk CCS CCUS di Indonesia juga, termasuk kayak Exxon, Chevron itu adalah salah satu yang mendorong BP ya, mendorong untuk CCS CCUS. Kalau kita lihat dibandingkan tadi proyek-proyek hidrogen ya, proyek yang sudah komersial, yang sudah masuk ke fase komersial itu masih segelintir, masih pakai jari, masih bisa dihitung pakai jari. Ya, cuma hanya ada di Amerika, Kanada, di Eropa, di Norway misalkan, dan di Australia. Ya, jadi kalau dibilang banyak, ya banyak itu masih studi. Ya, di Indonesia pun juga masih tahap fit, masih belum ada konstruksi apa-apa. Ya, jadi itu yang di Indonesia masih tapi potensinya sangat besar. Ya, kayak di Kanada itu ada proyeknya Shell, namanya Quest. Ya, di Amerika Chevron Exxon, di Norway itu kayak proyeknya Northern Lights, itu adalah cross border CO2 pertama di dunia. Itu Shell sama Equinor, ya, tapi 75%-nya dibiayai oleh pemerintah Norway. Di Australia itu ada plan CCUS terbesar di dunia, namanya Gorgon, itu dimiliki oleh Chevron. Ya. Tapi itu pun juga disubsidi atau sebagian juga didanai oleh pemerintah Australia. Ya. Jadi dibandingkan misalkan hidrogen tuh sudah ratusan proyek yang komersial, kalau CCS itu masih dihitung pakai jari. Nah, apapun itu, ya tadi bagaimana untuk mengurangi emisi adalah implementasi yang namanya MRV. Nah, ini juga penting untuk kalian media untuk mengetahui apa sih MRV itu, Measurement, Reporting, and Verification, khususnya source base. Ya, jadi nggak cuma hanya pakai kamera aja atau pakai satelit, tapi benar-benar ke lapangan, ke sumbernya dan mengukur. Ya. Ini banyak alatnya, dan hanya segelintir perusahaan yang bisa certified dan melakukan inspeksi khususnya untuk emisi. Ya, ini salah satunya kita berpartner namanya Intero de Snifers, ya, itu perusahaan dari Belgia. Nah, di Indonesia sudah mulai, ya, apalagi karena CCS CCUS ini udah mulai dibilang mulai jalan lah ya. Memang pemerintah harus menetapkan bagaimana melakukan pengukuran, monitoring, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya dengan melakukan MRV. Ya, ini contoh pilot project kita dengan Pertamina untuk melakukan measurement, reporting, and verification. Ya, ini tim dari Belgia datang waktu itu ke Indonesia untuk melakukan pilot program. Kita juga memberikan edukasi mengenai MRV ini. Ya. Kenapa MRV? Karena ini cara yang saya bilang mungkin paling cepat untuk kita bisa mengurangi emisi. Hanya dengan melakukan pengukuran. Kenapa? Nah, jadi masalah di Indonesia ini regulasinya belum ada. Memang sudah ada dari KLHK, tapi belum terimplementasi. Ya, apalagi di sektor migas. Nah, ini yang mungkin perlu didorong oleh pemerintah untuk bagaimana kita bisa mengimplementasi MRV ini, karena itulah yang cara paling cepat untuk mengurangi. Kalau CCS itu proyeknya mungkin baru on stream itu ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi kalau ini bisa cepat. Ya. Ini contohnya NMVOC ini adalah non-methan volatile organic compound. Ya. Eropa itu bisa menurunkan NMVOC-nya lebih dari 50% dalam waktu 13 tahun. 50% itu luar biasa. Dengan hanya mengimplementasi regulasi di mana semua perusahaan itu diwajibkan untuk melakukan pelaporan, tidak hanya pelaporan dari sisi dia menghitung, mengestimasi, tapi benar-benar melakukan pengukuran, ya, measurement. Dari measurement itu akan kita bisa lihat statusnya dan juga mitigasinya. Ya. Ini kita bisa lihat Netherlands
Israel itu ada penurunan emisi yang cukup luar biasa dengan hanya melakukan MRV. MRV didorongi oleh LiDAR. LiDAR itu adalah leaks detection and repair. Jadi ada kebocoran-kebocoran ya dideteksi dengan mengukur setiap tahun, hanya setahun sekali. Dari situ bisa dimitigasi, dan itu mereka mengalami penurunan emisi luar biasa, lebih dari 60%. Ya, Belanda, Belgia, Israel, dan sebagainya. Jadi dengan hanya biaya yang nggak begitu besar. Ya. Nah, ini yang mungkin perlu didorong oleh pemerintah di Indonesia. Nah, ini contoh dari perusahaan Belgia tadi, ini ABCDEFG, ini PT-PT, mungkin di hide nama-namanya. Ya. Tapi dari studi 64 perusahaan di Belgia, ya, mereka berhasil mengurangi 2 juta. Dari 2 juta sources, 76% emisinya. Hanya dalam waktu 6 tahun. 76%, luar biasa. Dengan hanya melakukan pengukuran, terus aksi mitigasi untuk memperbaiki dan mengurangi emisi. Ya. Tidak perlu CCS, CCUS, ya. Ini luar biasa. Nah, di Indonesia misalkan ini laporan dari SKK Migas, kita bisa lihat tahun 2021 nih laporannya. Waktu itu memang produksi turun, terus alasan dari pemerintah, wah karena banyaknya LPO. LPO itu lost production opportunity. Kenapa? Karena banyak unplanned shutdown. Produksi-produksi yang ya secara tidak sengaja, tidak diatur itu di stop. Nah, kita lihat masalahnya apa sih banyaknya. Ya, dari sisi pipeline, ya electrical nggak ada hubungan sama emisi. Kompresor, piping, heat exchanger, semua masalah utamanya adalah kebocoran. Offshore pipeline leaks, ya, leaking di kompresor, leaking di hydraulic pump-nya, leaking, ya, semua leaks. Jadi kalau kita melakukan MRV, perusahaan-perusahaan migas misalkan melakukan MRV, ini semua bisa dihindari. Karena dengan mereka melakukan pengukuran, kebocoran itu nggak nunggu sampai dia besar dulu, sudah bisa ditanggulangi, sudah bisa di-repair. Ya, jadi nggak mesti stop produksi mungkin. Gitu. Jadi makanya ini bisa dibilang dengan MRV ini kita mereduce maintenance cost, avoid LPO, dan satu lagi adalah safety. Nah, ini bisa kalian lihat, ya, kita kan sering sekali nih kejadian kebakaran refinery ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini ya, emisi ini mendeteksi emisi menggunakan yang namanya OGI, Optical Gas Imaging. Ya. Ini ada videonya. Ini adalah refinery, ya, oil refinery, di mana mereka ada oil storage, penyimpanan untuk oil minyak ya, dan ada emisi metananya. Lihat seberapa besar emisi metananya yang leaking. The tank shell, but we observed that when the tank was at a certain height, there was no problem, but at another height, a huge emission was coming from the tank. Ya, kita bisa lihat sendiri emisinya ternyata luar biasa, dan itu hanya bisa terdeteksi oleh alat. Ya, dengan mata itu nggak kelihatan, tapi dengan alat yang namanya OGI itu akhirnya kelihatan. Nah, kalau kita lihat misalkan kebakaran di kilang minyak dan lain sebagainya, oke, memang ada sumbernya, dibilang oh sumbernya dari tanggal petir, ya ada short circuit. Tapi kalau nggak ada bahan bakarnya, yang tadi kebocoran tadi, leaks, ya, yang nggak kelihatan dari kasat mata, ya nggak akan kebakar juga.
Karena petir itu kan mungkin ribuan kali selama setahun mengalami petir. Jadi bagaimana meningkatkan safety dengan cara apa ya? Melakukan MRV, measurement, reporting, and verification untuk menghindari yang tadi kebocoran-kebocoran tadi yang nggak kelihatan, nggak berbau juga, nggak kelihatan dan lain sebagainya. Itu kan jauh di atas ya. Jadi kita nggak bisa nyium, nggak bisa lihat juga. Nah, itu yang mungkin perlu ditekankan oleh apalagi sektor migas ya, bagaimana kita mengimplementasi MRV ini dimewajibkan karena nggak mahal kok ya untuk MRV ini. Nah, ini yang kita lagi sedang push untuk dorong. Nah, di sini saya bicara mengenai green politics secara global ya. Memang nanti ada besok itu ada sesi khusus untuk geopolitik dunia, tapi ini hanya sekedar sekilas ya apa yang sedang terjadi secara global. Kita bisa lihat electric vehicle implementasi sangat luar biasa dari Cina. Ya, Cina itu mendominasi penjualan electric vehicle dan produksi electric vehicle di dunia. Ya, kita bisa lihat pertumbuhan lebih dari 60% ya. 60% dari penjualan global electric vehicle itu berasal dari Cina, 60% secara global. Jadi luar biasa pertumbuhannya dan juga nggak cuma electric vehicle-nya tapi baterainya juga. Kita lihat CATL, BYD itu udah mendominasi juga ya. Kalau ini semua yang dari Korea, dari Jepang itu dijadiin satu, itu masih belum bisa mengalahkan BYD sama CATL dari sisi produksi baterai. Ya, jadi dari sisi baterai mereka juga mendominasi. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran Eropa dan negara-negara Barat seperti Amerika juga. Sehingga yang terjadi sekarang ini ada perang dagang nih, ya, perang dagang antara negara Barat sama Cina, khususnya Cina. Ya, dari sisi misalkan kemarin bulan ini Amerika baru implementasi tarif sebesar 100% untuk semua electric vehicle dari Cina. Begitu juga Eropa. Eropa tuh ada dua tarif, ada sekitar kalau nggak salah 26% sama 38%. 26% untuk perusahaan EV yang bekerja sama dengan perusahaan Eropa untuk pasar Eropa, yaitu tarifnya sekitar 26%. Tapi yang benar-benar diimpor langsung dari Cina tanpa ada kerjasama itu dikenakan tarif 38%. Dan tidak hanya di EV, electric vehicle, tapi juga di semikonduktor. Semikonduktor apa? Cina memang sekarang sudah mulai membangun manufaktur semikonduktor. Ya, tapi alat-alatnya itu masih berasal dari Eropa. Ya, nah ini yang lagi ditekan oleh negara Barat untuk menghalau, jadi nggak mudah, secara mudah Cina itu membeli alat-alat produksi semikonduktor itu dari Eropa. Nah, di satu sisi Cina itu counter attack, tapi counter attack-nya bukan dengan teknologi, counter attack-nya dari impor babinya. Jadi Eropa itu adalah eksportir babi terbesar ke Cina, ya. Dan sekarang Cina mengimpos bukan hanya tarif, tapi benar-benar menstop. Jadi ada beberapa dipakai kuota. Nah, yang jadi masalah mereka tahu kalau Eropa ini lagi sedang bermasalah dari sisi peternakan sama pertaniannya mereka. Tadi saya bilang balik lagi ke metana, produsen terbesar metana itu dari peternakan dan pertanian, dan Eropa sekarang lagi mengimpos kayak misalkan Portugal, Prancis ya mengimpos carbon tax ke perusahaan-perusahaan peternakan dan pertanian. Nah, jadi mereka ini lagi protes
dari sejak tahun lalu tuh banyak sekali protes. Nah, dengan ini itu akan lebih kena lagi. Kenapa? Mereka akan sulit ekspor ke Cina, sedangkan Cina itu adalah klien terbesar mereka untuk babi. Ya. Jadi luar biasa nih, mereka lagi sedang perang dagang. Apakah kita diuntungkan dari sini? Ya mungkin saja. Ya, yang tadinya kapasitas untuk Eropa sama Amerika mungkin bisa dialihkan electric vehicle-nya ke Indonesia, sehingga ekspektasi kita adalah harga electric vehicle mungkin bisa lebih murah lagi. Who knows? Ya, itu. Nah, ini sini saya bicara mengenai Jerman. Jerman ini cukup unik. Dan Eropa, ya. Satu adalah April tahun lalu itu Jerman sudah keluar dari energi nuklir. Jadi semua PLTN mereka sudah ditutup, ya, sudah tidak ada lagi. Tapi di satu sisi mereka sekarang suffering. Satu, kenapa? Karena perang Ukraina. Mereka adalah konsumen gas Rusia terbesar, ya, di Eropa. Karena suplai gasnya itu diputus, mereka harus beli LNG dari India, LNG dari Amerika. Jadi Rusia itu ngirim LNG-nya ke India, India baru ke Eropa untuk menghindari sanction, ya, embargo. Nah, jadi sekarang itu luar biasa di industrialisasinya di Jerman. Ya, tadi adalah negara industrial terbesar di Eropa, sekarang menjadi negara yang benar-benar performance-nya itu sangat rendah dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Ya. Karena salah satunya adalah harga energi yang luar biasa besar. Jadi kita lihat di Jerman ada penurunan yang sangat signifikan dari industrinya, dari produksinya, ya, dari produksinya setelah COVID. Ya. Nah, ini continue to decline. Ya, kenapa? Satu, didorong juga dari biaya yang lebih mahal, terutama biaya energi. Ya, tadinya murah karena dapat gas dari Rusia, terus ada juga pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah cukup mature. Nah, ini semua di-cut. Yang ada jadi Jerman itu memiliki biaya energi termahal di Eropa. Ya. Dan emisinya juga terbesar pula. Ya. Ini ada berita di mana ada statistik 2/3 perusahaan Jerman itu merelokasi produksinya dari Jerman itu ke negara lain, terutama Cina, Vietnam, Thailand, ya, banyak sekali. Nah, ini dampaknya nggak cuma hanya di Jerman, dampaknya itu aja ke Eropa secara keseluruhan juga. Ya. Jadi pertumbuhan Eropa itu terhambat karena pertumbuhan Jerman ya minus. Ya. Dan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang meng-cut produksi renewable-nya juga. Kenapa? Karena harga biayanya sudah terlalu mahal. Jadi untuk menghindari industrinya itu menurun terus produksinya, ya, banyak sekali utility. Kalau di sana itu kan nggak kayak di Indonesia PLN, ya. Di sana itu benar-benar bebas, swasta yang mengatur listriknya. Itu meng-cut investasi di sektor renewable. Ya. Dari sisi emisi ini kita lihat Prancis, di mana negara yang masih sampai sekarang didominasi oleh listrik dari nuklir, dan ini Jerman. Kita lihat gap-nya cukup besar. Ini karena apa? Karena nuklir. Tapi di satu sisi Jerman menutup nuklirnya, kan. Nah, tapi ada berita emisi Jerman itu sekarang rendah dari sejak 1950 yang lalu, terendah sekarang. Bukan karena implementasi renewable-nya, tapi karena diindustrialisasi tadi. Ya.
Nah, ini yang mungkin ya, ini dipakai oleh Greenpeace dan lain sebagainya. Oh, lihat nih kita sukses tanpa nuklir dan lain sebagainya. Ternyata bukan karena itu, karena konsumsinya memang menurun. Ya, makanya emisinya menurun. Di satu sisi, sekarang Jerman sudah mulai impor listrik dari Prancis, ya, dan negara-negara tetangga, ya, terutama Prancis. Dan ironinya adalah Prancis adalah produsen nuklir terbesar di Eropa. Jadi ini lucu, ada meme-nya di mana dia tutup PLTN-nya, tapi di satu sisi beli listrik nuklir untuk ya menghidupi energi kebutuhan Jerman. Nah, dari sisi investasi seperti apa? Ini luar biasa pertumbuhan investasi untuk sustainable, yes. Saya bilangnya sustainable investment. Jadi investasi ke teknologi-teknologi yang sustainable, pembangkit listrik yang sustainable, yang renewable dan lain sebagainya. Ya, ya transisi itu kayak itu akan terus berkembang sampai lebih dari investasi di transisi energi itu 8 sampai 11 triliun US dollar per tahun. Ya, ini 1 tahun ya. 8 sampai 11 triliun US dollar investasi per tahun secara global sampai ke 2050. 2050 itu untuk meng-achieve tadi ya, net zero emission. Ya. Ini kita bisa lihat breakdown-nya, investment di high emission 2,8 triliun, ini 6,4. Ya. Jadi low emission assets itu jauh sekarang sudah mensurpass investasi-investasi dengan yang emisinya tinggi. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ini secara global, ini data dari McKinsey, kita bisa lihat kalau dari sisi renewable power, renewable itu didominasi oleh wind, hydro, dan solar PV, ya, itu sudah melebihi investasi di fossil fuel itu tahun lalu. Ya, tahun lalu. Ya, jadi kita lihat tahun lalu itu investasinya itu sudah 1 triliun US dollar investasi di renewable power, itu sudah melebihi investasi dari fossil fuel. Ya, luar biasa, dan akan terus berkembang pesat. Dan juga di sini yang purple ini adalah energy efficiency and use juga. Nuklir juga akan tetap berkembang secara pesat. Memang porsinya memang kecil dibandingkan dari renewable. Nah, di sini kita lihat di region-region di dunia, ya, kita bisa lihat Cina luar biasa, hijaunya banyak banget ya. Ya, yang ini yang coklat ini adalah fosil, yang orange ini fossil fuel. US kita bisa lihat investasi di migas, khususnya migas itu masih sangat besar di Amerika, sedangkan di EU sudah cukup kecil, sudah jauh didominasi oleh renewable maupun grids-nya, storage-nya, energy efficiency, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat Southeast Asia, Asia Tenggara itu masih sangat didominasi oleh fossil fuel. Di 2024 ya, memang menurun ya, tapi masih cukup dominan fossil fuel. Dan kalau kita bandingkan, kenapa saya selalu bilang kalau misalkan saya di interview, saya selalu bilang Southeast Asia ini, kita ini alokasi kapital, alokasi investasinya itu masih sangat kecil dibandingkan area-area lain, misalnya region-region lainnya kayak di Amerika, di EU, luar biasa kan. Kalau kita ini cuma alokasinya cuma segini, tapi diperebutkan oleh banyak negara.
Jadi makanya nggak mudah untuk cari investor. Ya. Apalagi ini masih dominan di fossil fuel. Untuk renewable ini masih sangat-sangat kecil. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, ini ada pernyataan Jokowi Desember tahun lalu di konferensi PBB waktu itu menyatakan bahwa Indonesia itu membutuhkan 1 triliun, setidaknya 1 triliun US dollar. Ya, sekarang dengan harga US dollar sekarang 16 ribuan, itu udah 16.400 triliun rupiah yang dibutuhkan sampai 2060. Nah, dari mana duitnya? Kenapa? Karena kalau enggak, kalau kita lihat di sini, ya emisi Indonesia itu tumbuh sekitar 5% per tahunnya di 15 tahun ke belakang ini. Dan itu bisa sampai 30% di tahun 2060 kalau tidak ada pengurangan emisi. Kita lihat. Ya, dari sisi sektor power itu luar biasa besarnya karena memang membutuhkan kita berkembang industri, transportasi dan lain sebagainya. Tapi power ini yang sangat menentukan. Ya, nah ini perlu dikurangi. Ya, yang tadi usulan saya adalah MRV. Bagaimana menetapkan MRV cepat, murah, dan bisa diimplementasikan oleh industri dengan mudah. Ini renewable energy memang kita masih di sini, ya. Renewable masih sangat-sangat kecil, ya. Coal juga masih mendominasi, ya. Oil and gas memang sudah nggak begitu. Cuma ekspektasinya memang pertumbuhan renewable ini harus bisa didorong dengan pesat, ya. Ya, kita dengar beberapa bulan terakhir kan ada yang target renewable kita dikurangi, ya. Kenapa? Karena tidak tercapai ternyata. Nah, ini yang terjadi misalkan bisnis as usual, BAU, ya. Ini emisi kita dari transportasi, ya. Kalau ini dari power sector, ini dari transportasi. Nah, ini yang harus dengan apa? Dengan implementasi electric vehicle, ya. Electric vehicle ataupun hybrid ataupun hidrogen misalkan. Ya. Nah, ini yang saya bilang nggak mudah, ya, karena electric vehicle itu membutuhkan infrastruktur. Untuk individual kayak di Indonesia, nggak ada satupun keluarga yang hanya punya electric vehicle tok. Pasti mereka juga punya ice car, ya. Jadi nggak ada tuh yang membeli electric vehicle untuk sebagai satu-satunya alat transport mereka, tuh belum ada di Indonesia. Kenapa? Karena mereka masih khawatir akan infrastruktur charging-nya. Nah, kalau kita misalkan bandingkan dengan Amerika, saya beberapa bulan lalu sempat di interview juga, bandingkan dengan Amerika, implementasi electric vehicle itu dari total keseluruhan transportasi misalkan itu masih di sekitar 2%. 2%-nya electric vehicle. Nah, untuk mencapai 2% itu seberapa banyak sih SPKLU yang diadopsi oleh Amerika? Sampai sekarang itu lebih dari 160.000 area SPKLU. Area, ya. Jadi satu area itu mungkin ada 10 atau 15 charging station. Luar biasa. Jadi untuk mencapai 2% implementasi aja itu butuh lebih dari 160.000 SPKLU, bayangin. Ya, kenapa? Karena orang biar nyaman. Kalau kita mau keluar kota, chargingnya mereka tahu di mana. Ya, jadi Tesla itu langsung nunjukin, oh kalian bisa charging di sini, di sini, di sini, dan sebagainya. Dia cross, apalagi Indonesia. Ya, nah itu juga dibutuhkan, makanya dibutuhkan investasi infrastruktur yang sangat besar untuk meningkatkan potensi electric vehicle itu sendiri. Jadi nggak hanya kasih diskon atau kasih subsidi electric vehicle, tapi juga membangun infrastruktur. Nah ini, dan di Amerika infrastruktur electric vehicle itu bukan istilahnya bukan dipionirkan atau dimulai dari
pemerintahnya, tapi dari sektor swasta, yaitu siapa? Tesla. Ya. Tesla lah yang menginisiasi akhirnya jadi marak dan semuanya akhirnya ikut bangun charging station. Ya, nah di Indonesia ini nggak ada, cuma hanya PLN yang mau bangun, ya, atau juga mall-mall atau hotel ya yang pasang ya. Tapi itu juga masih sangat-sangat kurang. Jadi ini yang mesti perlu digalakkan. Nah, bagaimana menggalakkan investasi di sektor renewable adalah ini data dari McKinsey, ini usulan proposal dari McKinsey untuk bagaimana proyek-proyek renewable atau proyek-proyek sustainable development itu bisa bankable. Istilahnya apa bankable? Orang itu mau ngedanai, bank itu bersedia memberikan pinjaman, itu bankable dia. Karena banyak sekali kita dari sektor investasi juga melihat banyak sekali proyek-proyek di Indonesia ini yang tidak bankable, akhirnya tidak bisa didanai, akhirnya mandek. Ya, jadi dengan cara apa? Salah satunya adalah dari blended finance. Ya, kayak misalkan ada satu sisi grant, ada equity-nya, ada loan-nya juga, ada technical assistance dan lain sebagainya. Semua bekerja sama dari porsinya untuk membuat satu proyek itu menjadi bankable. Ya. Bankable itu apa? Jadi low risk, high return. Ya. Karena bank juga nggak akan ngasih pinjaman begitu aja, dia pengen tahu nih kalian capable apa punya kemampuan untuk bayar utang ya. Ya, jadi itu. Nah, ini juga menarik. Indonesia itu hanya dua negara di dunia ini yang mempunyai potensi sampai 15% share of nature-based solution. Nature-based solution itu apa aja? Carbon sequestration, including reforestation, mangrove, peat itu rawa, ya. Rawa itu ternyata banyak sekali menyerap karbon dan menghindari emisi karbon. Dan di dunia ini hanya dua negara, ya. Dan Indonesia adalah salah satunya yang mempunyai. Kenapa? Karena hutan kita sangat besar, potensi mangrove kita juga sangat besar. Nah, ini yang sebenarnya perlu digalakkan dari sisi sustainable investment. Ya, tadi sesinya Ibu Vera udah menyampaikan banyak mengenai carbon credit, RED dan lain sebagainya. Nah, ini ya Brazil sama Indonesia. Nah, ini yang harusnya kita manfaatkan sebesar-besarnya karena Indonesia dan Brazil ini adalah paru-paru dunia. Ada satu paru-paru kanan, satu paru-paru kiri. Nah, ini yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya dan kita jaga. Jadi hutan kita itu adalah benar-benar penyerap karbon terbesar di dunia. Nah, ya, menyerap 1,5 gigaton CO2 carbon credit potential. Oke, ini last slide ya. Banyak sekali. Satu adalah poin pertama adalah bagaimana kita meng-cut metan ya, dengan cara apa? Tadi yang saya bilang MRV, measurement, reporting, and verification. Ya, carbon capture bagus, tapi banyak sekali juga tantangannya dan itu mesti didorong. Tapi di satu sisi ada hal yang mungkin bisa lebih cepat kita segerakan untuk tadi mengurangi emisi. Tapi di semua negara memang ada tiga hal ya, yang dari sisi energi yang namanya energi trilema. Tiga hal yang selalu disinggung dan selalu diutamakan oleh sebuah negara. Satu, energy security. Kedua, energy affordability. Ketiga, energi transisi. Ya, tapi ordernya itu memang seperti ini. Ya, jadi energi transisi selalu di order nomor 3, tidak pernah menjadi nomor 1. Kenapa? Kalau tidak ada security, tidak ada affordability, ekonomi negara akan hancur. Jadi memang harus kita utamakan security, affordability sehingga masyarakat kita mampu membeli energi.
ya, dan industri kita bisa meningkat dan bersaing. Baru yang ketiga adalah energi transisi. Jadi itu yang harus selalu diperhatikan. Makanya memang kita lihat pemerintah selalu berhati-hati untuk mempush sustainable development ini. Biar apa? Biar kita bisa masih tetap tumbuh, GDP kita di atas 5%. Ya, katanya Prabowo akan bisa menaikkan sampai 7%. Insya Allah, ya, moga-moga aja kalau memang bisa. Ya, tapi yang itu juga harus diperhatikan. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada Q&A, ada yang ditanya. Terima kasih. Balik lagi ke MC. Oke, gimana? Saya baca sendiri nih ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Benyamin Siwi ya. Masuk akalkah untuk pemerintah melakukan phase out sekian persen per tahun terhadap PLTU, sementara PLTS dan PLTB berjalan relatif lambat dan mahal? Ya, menurut saya masuk akal, tapi memang mesti bertahap. Jadi nggak bisa langsung switch ke renewable. Satu sisi, yang pemerintah juga jaga adalah pemerintah nggak bisa memberikan subsidi secara besar-besaran. Ya, kalau kita langsung loncat ke renewable secara masif, kayak misalkan sekarang di Vietnam, ya secara masif renewable. Di satu sisi infrastruktur kelistrikan kita kayak transmisi segala dan itu masih juga belum siap. Kenapa? Karena renewable kayak seperti solar PV dan angin PLTB itu intermittent. Jadi kita harus mempersiapkan energy storage dan itu mahalnya minta ampun. Jadi memang harus bertahap. Phase out apakah masuk akal? Ya, memang harus ke sana. Semua negara harus keluar dari PLTU batubara itu jelas. Ya, sekarang juga PLN juga melakukan co-firing, ya. Jadi batubaranya diganti dengan sesuatu yang lebih sustainable, walaupun emisinya menurun, tapi masih mengeluarkan emisi. Ya, tapi jauh lebih mending dibandingkan menggunakan PLTU batubara. Jadi kalau dibilangin apakah masuk akal? Yes, masuk akal. Cuma memang harus berhati-hati, PLN juga berhati-hati karena infrastrukturnya juga harus disiapkan. Ya, kita terlalu banyak kayak misalkan di Australia, ya dulu berapa tahun terakhir Australia itu kalau kita pasang solar rooftop itu bisa langsung connect ke gridnya mereka dan kita bisa jual listrik. Ya, dulu PLN juga seperti itu kan, tapi sekarang Australia udah nggak bisa lagi. Sudah ada regulasi di mana udah tidak boleh menjual listrik lagi ke grid. Jadi kalau ada kelebihan listrik harus di-store dengan sendirinya. Jadi akhirnya masyarakat mau nggak mau harus beli baterai. Ini yang jadi sekarang lagi banyak perdebatan. Karena apa? Karena pemerintah Australia paham, wah ini bisa menjadi masalah dan sudah menjadi masalah, di mana gridnya nggak siap menerima segitu banyak listrik dari masyarakat. Ya, gridnya belum siap, mereka belum ada energy storage yang memadai, infrastruktur transmisinya dan lain sebagainya juga belum memadai dan itu bisa mendisrupsi kelistrikan di Australia. Nah, sekarang sudah ada regulasi, masyarakat sudah tidak boleh lagi jual listrik ke grid. Jadi sama seperti PLN. Jadi mungkin semoga menjawab. Ada lagi Gimana pertanyaan? teman-teman rekan-rekan media? Apakah ada yang ingin Silakan. menanya? Boleh raise hand jika ingin menanyakan pertanyaan secara langsung. Oke. Oh, ada nih. Nah, dari Pak Calvin dari Petromindo.
Kalau bisa Oke. diurutkan dengan segala kekurangan dan kelebihan tiap sumber energi, saran untuk pemerintah terkait sumber energi yang dapat diprioritaskan negara dalam rangka transisi energi ini seperti apa ya, Pak? Boleh dijawab, Oke. Osha? Oke, saya selalu bilang ada potensi terbesar Indonesia ini untuk energi transisi dan renewable, ya. Energi transisi, jadi kita tuh nggak, tadi yang udah saya bilang, transisi kita nggak bisa langsung lompat begitu saja ke renewable. Bukan berarti kita stop renewable, nggak. Renewable terus jalan, tapi ada transisi. Nah, kita lihat misalkan contoh Eropa. Eropa itu 20 tahun terakhir transisinya pakai apa? Ada dua hal yang mereka menggunakan energi transisi. Satu adalah nuklir, ya, negara-negara seperti Norway, seperti Belgia, Prancis menggunakan nuklir. Kedua adalah gas. Nah, sumber gas ini luar biasa. Gas itu adalah fossil fuel dengan emisi yang terendah, ya. Jadi itu bisa menggunakan gas sebagai energi transisi, dan pemerintah sekarang udah lagi gencar-gencaran bagaimana. Nah, kita harus bisa meningkatkan permintaan gas. Jadi kalau bilang, oh udah kita produksi besar-besaran aja, iya, tapi permintaannya nggak akan bisa meningkat kalau infrastrukturnya nggak dibangun. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan pipa, gas itu akan masih mahal dan lain sebagainya. Jadi gas itu satu potensi, kedua adalah nuklir, tadi saya bilang. Ya, nuklir potensi kita sebenarnya cukup besar, dan India sudah mengakui, Cina, ya, yang tadinya belum ada nuklir, akhirnya mereka membangun nuklir secara besar-besaran. Kenapa? Satu, itu adalah terbersih. Kedua, secara footprint itu paling kecil, ya, per energi density-nya, ya, dan itu long term. Jadi kalau nuklir itu bisa sampai 100 tahun atau 80 sampai 100 tahun, sedangkan kalau solar PV PLTB itu cuma hanya bertahan 15-20 tahun misalkan, ya. Nah, ini yang mesti digalakkan. Di satu sisi, dari sisi potensi renewable, ada dua potensi renewable terbesar di Indonesia. Satu adalah geothermal. Geothermal kita itu luar biasa besarnya. Kita sudah geothermal terpasang kita itu nomor 2 terbesar di dunia. Ya, kita baru tahu kan, nomor 2 terbesar di dunia dari sisi jumlah gigawatt yang terpasang di Indonesia, di dunia. Ya, kita nomor 2. Tapi dari sisi resources-nya, sumber daya geothermalnya, kita nomor 1. Filipina aja kalah, Amerika kalah, Filipina kalah, Cina kalah. Kita mempunyai resources geothermal terbesar. Nah, yang jadi masalah memang satu sisi adalah geothermal ini keekonomiannya sangat minim, ya, kecil. Kita mereview banyak proyek-proyek geothermal yang susah untuk, karena satu ada uncertainty-nya juga karena mesti eksplorasi. Kedua, keekonomiannya juga sangat minim. Kenapa? Kapital di depannya itu sangat besar. Besar kenapa? Butuh eksplorasi, butuh infrastruktur. Ya. Nah, ini yang mungkin pemerintah bisa pikirkan bagaimana mengincentivize, ya, industri geothermal ini sehingga bisa jauh lebih menarik bagi investor-investor, ya, geothermal. Kedua adalah solar PV. Nah, yang jadi masalah di solar PV adalah satu adalah itu energi yang intermittent, ya. Capacity factor dari solar PV itu hanya sekitar 20, 25, 23, 25%, ya, dibandingkan misalkan energi nuklir itu bisa sampai di atas 92%, ya. Hydro itu sekitar 50-an%. Tapi kalau solar PV itu paling kecil memang. Nah, tapi potensinya banyak. Kenapa? Karena kita banyak sekali matahari, ya, di sini. Cuma jadi masalah, solar PV itu menggunakan banyak area. 1 megawatt 1 hektar area yang dibutuhkan, ya. Jadi yang perlu digalakkan oleh pemerintah adalah rooftop. Rooftop solar PV, kayak di Australia, rooftop solar PV itu sudah mencapai 20 gigawatt kapasitasnya. Ya, di Indonesia ini masih cuma berapa ratus megawatt, ya.
Jadi itu yang mesti digalakkan. Nah, untuk menggalakkan itu yang tadi saya bilang, memang butuh infrastruktur mempersiapkan. Australia bisa marak, kenapa? Karena si yang punya rumah atau yang punya itu nggak perlu harus beli baterai. Dia hanya cukup investasi di solar PV-nya. Nah, ada kelebihan energi bisa mereka jual langsung ke grid. Nah, gridnya harus dipersiapkan. Nah, ini yang tentunya dibutuhkan oleh PLN atau pemerintah untuk mempersiapkan gridnya, dan itu perlu dimarakkan. Jadi kalau dibilang prioritasnya apa? Satu, transisi energi nuklir dan gas. Kedua, untuk renewable adalah geothermal dan solar PV. Oke. Nih Bapak ada pertanyaan lagi. Ya. Bahkan dari RTG ini dari Lientera dari Ibu Imelda Jen. Bapak Nah, bilang kan energi bersih itu salah satunya dari nuklir. Sedangkan sentimen masyarakat masih negatif menyikapi nuklir ini. Kira-kira apa upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan media tentunya? ya memang butuh edukasi. Ya, semua bilang nuklir bahaya, bla bla bla. Tapi kalau kita lihat dari sisi safety, ya nuklir itu adalah salah satu sumber energi yang paling safe, selevel dengan solar PV. Ya, walaupun ada insiden kayak di Fukushima, ada insiden di Chernobyl dan lain sebagainya. Chernobyl itu ada di mana? Di Ukraina. Ya, sampai sekarang lebih dari kalau nggak salah 80% listrik Ukraina itu masih menggunakan nuklir. Bayangkan ada Chernobyl di situ. Ya, Jepang juga sempat masalah Fukushima. Ya, masalah Fukushima sudah setelah kejadian Fukushima banyak PLTN yang ditutup. Tapi sekarang Jepang itu rencananya akan meningkatkan lebih dari dua kali lipat kapasitas PLTN-nya. Ya, dan masyarakatnya fine-fine aja. Kenapa? Karena mereka sudah paham mengenai kelebihan dan kekurangan dari PLTN itu sendiri. Nah, itu yang perlu mungkin digalakkan oleh ini media nih, ya, untuk bagaimana mempush, ya, kita dengar 2040 PLTN itu akan terbangun di Indonesia, ya, semoga itu terjadi. Terus terang saya masih belum lihat ada progres apa-apa ya, tapi itu yang perlu dikejar, ya, seharusnya. Jadi media bisa membantu kita untuk ya memperlihatkan apa sih yang sebenarnya. Jadi jangan politik kayak misalkan Australia sekarang lagi ribet, energinya mahal sekali, sedangkan karena nge-push renewable, tapi di satu sisi mereka nggak mau bangun PLTN. Tapi di lain sisi mereka adalah produsen uranium terbesar di dunia. Di satu sisi lagi mereka baru saja membeli kalau nggak salah 3 apa 5 ya kapal selam bertenaga nuklir. Nah, ironinya seperti itu. Ya. Nah, ini makanya perlu edukasi masyarakat untuk ya jangan terlalu termakan oleh media-media di luar sana yang banyak sekali yang salah. Gitu. Itu sih. Oke. Nah, ini nih Pak Moshe ada yang raise hand dari Bapak Agung dari CNN ingin menanyakan pertanyaan langsung nih. Boleh Bapak Agung dipersilakan? Oke, suara saya udah kedengaran jelas, Mbak? Sudah. Dengar, Pak. Oke, Mas mau tanya, kalau nggak salah kan Indonesia tuh programnya udah ada survei untuk PLTN Small Mod 2 reaktor itu di Bengkayang, Kalimantan Barat kalau nggak salah. Nah itu sempat ada small mod teknologi apa Mas kira-kira yang bakal cocok untuk daerah Kalimantan itu Mas? Mungkin kan di situ juga nanti dekat juga kalau di Kalimantan Barat, berarti dia bisa supply juga kalau memang permintaan listriknya belum tinggi, bisa supply juga ke IKN dan mungkin juga bisa di-mix dengan Kahayan punyanya Hasim itu Mas yang kemarin sempat masuk gitu. Ya. Jadi saran saya adalah kita coba SMR, ya, small modular reactor yang kapasitasnya mungkin 300 sampai 500 megawatt, ya, which is mungkin bisa sesuai dengan kebutuhan di sana. Karena percuma kita bangun besar-besar kalau kebutuhannya nggak ada.
ya. Jadi kebutuhan industri, kebutuhan IKN mungkin, kebutuhan masyarakat setempat. Jadi kita sesuaikan. Saya juga dengar katanya Bangka mau bangun ya dari thorium ya, tapi saran saya adalah kayak India ya, pakailah yang sudah terbukti ya, yang jangan muluk-muluk mau pakai teknologi yang belum ada di luar sana ya. Itu kerjaannya mungkin Cina, Amerika, mereka aja dulu lah. Kalau kita yang sudah terbukti aja dulu ya. Kayak salah satu contoh mengenai thorium. Saya bukan anti thorium ya, cuma untuk biar cepat implementasinya tanpa terlalu banyak bermimpi ya. Ini saran saya. Kayak misalkan thorium, potensi thorium ya, resources sumber daya thorium terbesar di dunia itu ada di India. Nah, India itu sudah 15 tahun yang lalu berusaha mengembangkan PLTN thorium. Tapi ujung-ujungnya yang mereka bangun adalah uranium juga. Kenapa? Karena memang sulit. Dari sisi regulasi di IAEA juga itu thorium juga masih belum sesuatu yang bisa komersial. Nanti akan banyak permasalahan dari izinnya. PLTN ini kenapa lambat? Karena perizinannya luar biasa. Bisa 5 tahun sendiri hanya untuk izin. Jadi kalau pakai teknologi yang baru kayak thorium itu bisa lebih lama lagi. Jadi pakailah teknologi yang sudah ada ya. Kayak misalkan contoh di Afrika ya, mereka kerjasama dengan Rusia misalkan pakai yaitu tadi floating power plant ya, floating power plant, dan itu sudah ada di luar sana, itu sudah banyak pembangkit kapal selam tenaga nuklir, kapal induk tenaga nuklir, itu semua SMR kan, small medium reactor. Ya, jadi itu yang mungkin bisa disarankan. Mau teknologi dari Amerika kayak mau dari UK juga mendevelop, Prancis ataupun Jepang, silakan. Tapi mulai dari uranium. Nah, sedikit demi sedikit kita mulai mengembangkan mungkin thorium karena kita ada potensi thorium juga. Uranium kita nggak mesti harus enrichment-nya nggak mesti di Indonesia, kita bisa beli uranium dari mana aja, dari Australia atau dari Prancis atau Jepang yang punya enrichment plant. Itu sih yang mungkin saya sarankan. Oke, nih ada pertanyaan masuk lagi dari Ibu Jen, Ibu Imelda Jen. Artinya peran media juga penting dalam hal penyampaian artikel atau berita edukasi yang benar ke masyarakat ya? Tanya. Ya, betul. Penting sekali. Penting sekali. Jadi makanya tadi intro saya kan saya awalkan dengan greenwashing. Kenapa greenwashing ini? Karena banyak sekali, itu perusahaan, pemerintah, nggak cuma Indonesia, itu masalah di dunia, yang melakukan informasi-informasi yang tidak tepat. Ya, jadi kalau kita benar-benar care dengan lingkungan kita, pertama adalah carilah informasi yang tepat. Kedua adalah bagaimana kita memilih sesuatu strategi kita, policy kita, teknologi, dan lain sebagainya yang tepat, yang benar-benar ada dampak lingkungannya. Nah, itu yang mungkin saya bisa sarankan. Nah, peran media ini sangat besar untuk itu. Jadi edukasi tersebut perlu digalakkan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Wilfridus Kolo. Berkaitan dengan sektor transportasi yang ikut berkontribusi pada masalah emisi gas buang, pemerintah mulai gencar mengkampanyekan elektrifikasi, tetapi ketersediaan infrastruktur seperti SPKLU masih sangat terbatas, sehingga merek-merek besar juga masih menahan diri untuk all out di kendaraan listrik. Demikian juga dengan masyarakat yang mau membeli mobil listrik. Nah, apa langkah yang paling sederhana untuk menekan masalah emisi dari pertumbuhan transportasi dan kendaraan-kendaraan penumpang yang masif, terutama di kota-kota besar yang sangat polutif? Ya. Oke, ya memang harus ada peran pemerintah dari sisi regulasi, dipermudah ya. Subsidi itu penting, itu juga ya, semua Eropa, Amerika nggak bisa marak, apalagi Cina nggak bisa marak electric vehicle-nya atau elektrifikasi di transportasinya kalau tidak ada subsidi dari pemerintah. Cina kenapa bisa menjadi
sebuah negara yang dominan di electric vehicle, ya kenapa? Pemerintahnya tidak hanya mensubsidi pembelian electric vehicle-nya oleh masyarakat, tapi mensubsidi research and development-nya dan mensubsidi industri-industri untuk tadi baterai, ya, untuk electric vehicle dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin pemerintah juga harus push. Jadi tidak hanya kebijakan-kebijakan yang populer, ngasih subsidi untuk electric vehicle, tapi di satu sisi industri kita nggak berkembang. Ya, tadi yang saya sampaikan, Amerika atau dunia bisa heboh dengan electric vehicle itu asalnya dari mana? Ya, bukan dari pemerintah yang investasi di infrastruktur SPKLU di mana-mana, tapi yang investasi justru sektor swasta. Siapa yang menjual mobilnya? Karena mereka yang paling berkepentingan, ya, untuk memarakkan electric vehicle itu sendiri. Nah, bagaimana, apakah itu bisa diimplementasikan di Indonesia? Jadi pemerintah itu butuh sektor mendrive sektor swasta untuk membangun SPKLU. Gimana caranya? Ya dari industri otomotifnya itu sendiri. Jadi kalau kita keliling-keliling, ya, cari investor untuk bangun SPKLU di Indonesia, nggak bakalan ada yang mau. Kalau mereka sendiri nggak jualan mobil. Ya. Jadi yang mungkin mesti diincar adalah perusahaan-perusahaan mungkin besar dari Cina atau enggak Indonesia yang mau menggalakkan electric vehicle-nya untuk juga membangun investasi di SPKLU. Jadi dari situ. Karena PLN sendiri disuruh bangun ratusan ribu kayak di Amerika, duitnya dari mana, gitu kan? Nah, ini yang mungkin strategi yang mesti diambil oleh pemerintah. Regulasi, subsidi, insentif, ya, dan investor yang tepat. Jadi investor yang membangun infrastruktur itu investor yang menggunakan infrastruktur itu. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi masukan, ya, bagi pemerintah. Terima kasih Bapak Moshe. Rekan-rekan media, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita menutup sesi pada hari ini? Nah, ini ada Pak Ridwan nih. Oke, ini ada Pak Ridwan Harahap. Bapak Mas Moshe, kira-kira bagaimana masa depan dari perusahaan-perusahaan migas seiring arah dekarbonisasi dewasa ini? Bagaimana kira-kira model bisnis perusahaan migas ke depannya dengan mengakomodir pengembangan energi terbarukan? Apa ada model shifting dan kira-kira akan terjadi dalam berapa tahun ke depan? Silakan Bapak Moshe. Ya. Tadi saya bilang salah satu potensi energi transisi yang terbesar di Indonesia adalah gas. Ya, gas adalah fossil fuel dengan emisi yang terendah dari fossil fuel yang lainnya. Nah, itu yang mungkin digalakkan. Jadi kalau bilang migas bakalan mati di Indonesia, nggak juga. Masih kok, kita masih butuh. Balik lagi ke energi trilemma, ini ada di sini, ya, energi trilemma, energi security, affordability, transisi. Kita nggak akan bisa memaintain energy security kita sama energy affordability kita tanpa adanya fosil. Itu is no way, nggak mungkin. Jadi fosil makin akan dibutuhkan mungkin 30-50 tahun ke depannya. Nah, seperti apa model bisnisnya? Kita lihat kayak misalkan perusahaan Medco, perusahaan Pertamina itu sudah lama dia mereka mulai transisi investasi di energi terbarukan atau sustainable technology dan lain sebagainya, ya. Nah, itu model shifting yang mungkin akan lebih banyak lagi diambil oleh perusahaan-perusahaan. Nah, tadi kita bicara misalkan karbon pajak, kita bicara karbon kredit, itu juga salah satu cara pemerintah untuk menerapkan carrot and stick, ya, punishment sama reward untuk bisa mendorong industri-industri ini mulai shifting, ya, tidaknya shifting dari batu bara. Ya. Batu bara juga masih akan dibutuhkan oleh dunia. Kadang-kadang kita suka lupa. Di dunia ini nggak semuanya itu juga shifting, semua itu juga masih membutuhkan. Cina masih butuh banyak sekali batu bara, India masih butuh banyak sekali batu bara. Yang satu kontinen benua yang kita lupa adalah Afrika.
Afrika itu akan sudah memulai industrialisasinya mereka. Jadi GDP mereka itu sudah mulai naik dan lain sebagainya. Mereka butuh energi. Energi yang apa? Energi yang murah. Dari mana? Pasti salah satunya batu bara. Jadi batu baranya walaupun kita nggak dipakai dalam negeri, kita masih bisa ekspor kok ke sana. Jadi itu nggak ada masalah. Ya, support pemerintah itu seperti apa? Ya, tetap fossil fuel itu jelas harus kita tetap digalakkan untuk meningkatkan produksinya. Di satu sisi kayak Cina aja, satu sisi renewable juga harus tetap. Kenapa? Karena kebutuhan energi kita itu masih tetap meningkat. Jadi walaupun porsi dari fossil fuel itu menurun, ya minyak dan gas terutama itu menurun, tapi dari sisi volumenya akan tetap meningkat. Jadi mau nggak mau kita harus meningkatkan produksi. Untuk apa? Tadi energy security, kedua energy affordability. Jadi sama seperti Cina juga ya kita harus dua-duanya kita harus jalanin, nggak bisa milih salah satu. Ya, shifting itu akan terjadi dengan sendirinya. Ya, begitu pemerintah mengimplementasi the right policy, kebijakan-kebijakan yang tepat, shifting itu akan dengan sendirinya. Semua perusahaan, semua individual pasti akan adjust. Ya, kita nih manusia yang fleksibel. Ya. Semua itu pasti akan adjust. Cuma memang harus berhati-hati. Jangan terlalu cepat shiftingnya. Kenapa? Karena ya ekonomi kita harus dijaga. Ya, penduduk kita, persaingan industri kita di luar sana, tingkat saingnya juga harus dijaga. Nah, itu yang mungkin bisa jadi masukan.